Halo Kak, Halo. salam kenal sebelumnya. Di sini Salam kenal kembali. perkenalkan saya Siva Aura dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai mahasiswa dan di sini saya bersama tim saya. Halo Kak, salam kenal. Halo. Aku selama ini ngechat ke Kakak. Oh, Kak Sarah. Kakak, nama aku Delia. Aku di belakang layar. Delia. Oh, Delia. Ya. Halo. Salam kenal ya. Iya, iya Kak. Terima kasih ya Kak sebelumnya udah mau berbagi ilmu sama kita. Di sini Rara bakal jadi perwakilan buat nanya-nanya kakaknya. Oke. Dimulai boleh ya Kak? Boleh, boleh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siva Aura dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh diskusi kita hari ini, yang kurang lebih akan memakan waktu sekitar 60 menit. Hari ini kita akan berbincang mengenai green consumer behavior atau perilaku konsumen yang sadar lingkungan ya Kak. Baik. Diskusi ini sifatnya konfidensial dan hanya untuk kepentingan penelitian untuk tugas topik khusus pemasaran. Tentunya tidak ada jawaban benar maupun salah. Segala yang kakaknya ungkapin akan sangat bermanfaat untuk perjalanan penelitian kami ini. Diskusi akan kami rekam, namun tidak akan kami sebarkan untuk kepentingan di luar penelitian. Sebelumnya, kita mulai ya Kak. Boleh, Kak Rara, dimulai. Eh, untuk lebih mengenal kakaknya, pertama-tama boleh nggak sih ceritain sedikit dulu tentang diri kakaknya gitu? Oke, perkenalkan nama saya Eka Febrianti, biasanya dipanggil teman-teman sama Kak Eka, tapi kalau di dunia kepenulisan dipanggilnya Kak Puncili atau Kak Pun, atau Kak Cili itu biasa disebut Kak Pun. Saya nulis sejak tahun 2018, karya solo itu udah ada sejak tahun 2018, 2019, itu isinya puisi, yang terakhir itu cerpen di tahun 2020. Kalau mengenai pengurangan sampah plastik itu mulai sejak tahun 2020, awalnya karena kesadaran diri sendiri terhadap tingginya daya penggunaan sampah sekali pakai. Kalau untuk sekarang kakaknya tinggal di mana? Mungkin boleh dikasih tahu. Saya tinggalnya di Palembang, Kak Rara. Oh, di Palembang, jauh juga. Kalau sekarang, apakah kakaknya lagi studi gitu atau udah selesai? Udah selesai, udah selesai. Oh, udah Jadi selesai. sekarang itu fokusnya lagi ngajar bimbel pribadi, terus juga bimbel bareng teman. Yang bareng teman ini itu ngajarnya tentang anak berkebutuhan khusus, udah hampir 2 tahunan. Terus yang terakhir itu volunteer pengajar, mulainya udah setahun lebih, tahun Oh, kemarin. ih hebat kakaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kakaknya di sini juga apa ya termasuk yang ini ya Kak, penulis buku gitu ya Kak. Benar, benar. Oh, udah ada berapa buku yang Kakak hasilin gitu selama ini? 3. Kalau Oh, yang tiga. solo 3 ya. Yang solo, yang diri sendiri. Tapi kalau bareng penulis yang lain itu nggak kehitung ada berapanya. Hebat kakaknya. Terus pengen nanya juga Kak, sebelumnya waktu studi kakaknya ikut jurusan apa ya? Jurusan Ya jurusannya waktu pendidikan, pendidikannya. pendidikan. Oh, pendidikan ngambilnya S1 ya Kak. Iya. Oh, terus kalau misalkan belakangan ini kakak kegiatannya ngapain? Full ngajar itu ada Senin, Rabu, Jumat itu khusus untuk volunteer pengajar. Terus Selasa, Kamis itu
motor door to door ngajarnya, terus yang weekend yang anak berkebutuhan khusus, makanya punya Oh, jadwalnya full. kalau misalkan ngajar, kakak punya tempatnya sendiri gitu, Kak? Iya, dia punya tempat sendiri, yang weekend punya tempatnya sendiri, yang volunteer pengajar punya tempat sendiri, yang door to door kita yang datang ke rumah mereka. Berarti kakak full banget ya dari weekday sampai ke weekend gitu ada Iya, kegiatannya. benar-benar. Jadi kayak ya udah sekalian jalan-jalan, jadi tiap hari jalan-jalan gitu. Oh gitu, Kak. Terus boleh nggak sih, Kak, Clara langsung masuk aja ke topik ramah lingkungan ini? Boleh, boleh. Kalau sebenarnya apa sih yang kakak ketahui gitu tentang produk ramah lingkungan ini tuh? Mm-mm. Produk ramah lingkungan itu sekarang banyak banget, dari sedotan, botol minum, terus juga ini apa, pembalut pembalut kain, Ya. terus juga ada sabun. Tapi kalau sabun di rumah belum bisa diganti karena daya pakainya terlalu tinggi kalau di rumah. Terus yang Oh, paling sering itu yang diajarin sama ibu dari sekolah itu penggunaan botol minum. Jadi harus bawa botol minum. Jadi botol minum. Kadang tuh ada, kalau dulu tuh ada pernah kejadian-kejadian, botol sekali pakai itu oh, dipakai buat pergi sekolah, diisi oh air iya minum. ya. Ya. Yang kayak gitu kan. Nah, jadi kayak ya udah, jadi diubah kebiasaannya pakai botol minum biasa. Ini sering Jadi pecah, pakai cuman tumbler gitu kali ya, Kak? pakai Oh. tumbler, bener banget, diganti sama pakai tumbler. Terus menurut kakak itu kayak produk ramah lingkungan itu yang kayak gimana sih, Kak, gitu menurut kakak? Yang produk ramah lingkungan ya, kemarin saya habis kayak minum susu gitu, sedotannya tuh enggak yang sekali pakai lagi. Jadi kalau kayak apa ya, eh, sedotan sekarang kalau yang susu udah nggak sekali pakai lagi, dia udah kayak gampang hancur gitu kalau kena tanah. Dan Oh, itu banyak kayak pakai perubahannya. kertas gitu bukan, Kak? Benar-benar. Oh iya iya iya. Contohnya itu kayak susu Milo, sama yang terakhir kali baru kemarin saya coba itu yang Prison Black, yang low fat, yang coklat. Itu Oh, udah ramah lingkungan. udah ramah lingkungan juga ya, Kak, Sedotannya, sekarang. Iya sedotannya. ya. Oh. Terus kalau menurut kakak itu Mhm. tanggapan kakak itu gimana sih terhadap dampak produk ramah lingkungan yang tadi kakak sebutin gitu untuk ke lingkungannya itu kayak gimana sih, Kak, dampaknya menurut kakak? Kalau dampaknya tuh sebenarnya baik ya, dampaknya karena bisa kena langsung apa, kayak bisa tanam gitu ke tanah. Tapi yang dampak nggak bagusnya kan kalau susu tadi itu yang wadahnya itu kan itu belum bisa dikelola dengan baik. Nah, dampaknya ke situ, itu dampak buruknya kalau karena kita sendiri yang harus ngelolanya gimana gimana. Itu dampak buruknya ke lingkungan lebih banyak. Tapi kalau untuk produk ramah lingkungannya sebenarnya bagus, cuman ya mungkin lebih ke pengurangan sih, karena kita belum bisa ngelolahnya dengan baik Oh gitu. iya, Kak. Pengelolaannya masih kurang ya, Kak? Benar, benar banget, Kak. Apalagi daya serap kita untuk ngelola itu kan belum kayak 100% gitu ya. Jadi cara satu-satunya adalah mengurangi penggunaan sabuk sekali pakai itu. Oh iya, Kak. Terus kalau misalkan produk ramah lingkungan apa sih yang kakak konsumsi terakhir kali yang belakangan ini tuh sering banget kakak pakai tuh apa tuh yang produknya ramah lingkungan? Kalau produknya ramah lingkungan itu yang masih sampai sekarang itu dibawa, tumbler. Tumbler ya, Kak. Tumbler masih sering banget Terus dipakai. kakak suka pakai ini nggak apa sih bawa sendok sendiri gitu? Contohnya sendok, garpu mungkin. Kalau sendok garpu itu jarang banget dibawa. Yang sering banget itu tumbler sama tumbler, kan ada bungkusnya ya. Kadang kan Ya, tumbler tanpa bungkusnya orang jarang bawa. Nah, kalau saya tuh ada di wadahnya juga oh sama ada wadahnya tumblernya. juga. Heeh, biar nggak tumpah, karena ya drama-drama bawa air minum ya. Ya, Airnya kena buku, ya tahu iya saya. suka Kena makeup. bocor, Kak. Oh, kayak gitu. Ya, Terus kakak tuh mulai kapan sih membeli si tumbler itu, Kak? kalau tumbler itu berapa ya? Tumblernya itu jarang diganti sih, kayak
Hmm, stok juga enggak ya. Cuman kadang nggak sengaja kesenggol ya jatuh, pecah gitu. Jadi kalau gantinya tuh tergantung daya daya serapnya si botol tumbler. Ada kadang setahun sekali, ada yang ya baru-baru beli baru seminggu pecah ya Pecah ya kesenggol, Kak. ganti yang baru ya kan. Cuman kan dia apa? Kalau dia pecah kan itu bisa kita jual lagi. Masuknya plastik apa itu ya? Plastik duplek kalau nggak salah bisa kita jual lagi. Oh, bisa Cuman ya itu dijual tadi. lagi Kak itunya yang Bisa, tumbler pecahnya. bisa. Jadi kayak kita tuh nanti dikelompokkan. Jadi sampah kita tuh ya ada beberapa yang bisa dijual. Nah, plastik, Oh, plastik putih, plastik berwarna, tumbler itu masih bisa dijual. Terus apa ya? Kayak botol-botol sekali pakai gitu. Yang putih itu masih bisa dijual. Terus yang nggak bisa dijual tuh kalau kita misalnya minum kayak susu itu yang ya. susu yang kotak. Nah, kotaknya itu kan nggak bisa kita jual lagi. Itu pengelolaan sampahnya susah. Nah, itu yang harus Oh. dikurangi. Terus kalau misalkan kayak tadi kakak ngejual bekas tumbler gitu, hitungannya kiloan atau kayak gimana kak? Kiloan biasanya akan dikelola dulu sama sampah yang lainnya, baru nanti dijual ke pengepul. Kalau di tempatnya Kak Rara ada bank sampah, ya ke bank sampah aja. Oh, bisa ya kak. Iya, Baru bisa tahu. bisa. Nanti belajar tentang pengelompokan sampah deh. Nanti ada cuannya. Yang paling mahal itu adalah kertas warna putih. Oh, kertas warna putih ya kak? Iya, kertas warna putih. Terus sama Oh, kardus. Kardus itu bisa dijual kembali. oh Sekilonya kardus lumayan. juga. Iya, Bisa, aku bisa. tahu. Oh, kayak gitu. Biasanya kalau misalkan kakak beli tumbler itu di mana? Biasanya kalau untuk kakaknya beli itu di mana? Kalau tumbler itu marketplace, ya kayak Shopee gitu. Oh, di Shopee aja gitu kak, bukan Mm-mm. kayak di toko gitu. Jarang kalau dulu yang sering beli tumbler punya saya itu ibu. Biasanya datang ke toko. Tapi berhubung ya namanya anak muda nggak suka modelnya ganti sendiri, beli sendiri. Oh, jadi kalau misalkan di marketplace gitu jadi banyak pilihannya mungkin ya Kak gitu. Iya, benar-benar banyak pilihannya. Terus juga kayak kita bisa milih mana yang tahan panas. Sekarang banyak kan tahan panas. Oh iya ya Kak. Tergantung orangnya sih sebenarnya makanya yang kayak gimana ya. Cuman ya yang penting dipakai karena banyak anak muda sekarang itu beli tapi nggak dipakai. Iya sih Itu kayak malah malah jadi eh, tambah banyak sampahnya. iya. Nggak baik juga. Terus nih Kak, kalau misalkan selain tumbler, Kakak biasanya beli produk apa lagi sih yang ramah lingkungan? Tote bag, Oh, tote bag. tote bag. Buat Sebenarnya tote belanja-belanja bag, gitu ya. tote bag buat belanja-belanja. Eh, Kalau nggak salah baru berapa bulan yang lalu karena tote bag saya kan ada beberapa tuh semuanya sobek sudah semuanya dimusnahkan jadi kayak beli tote bag yang baru atau mungkin nggak harus beli sih kayak misalnya kita mending giveaway itu kan bisa dipakai tote bagnya terus ada juga kalau kita beli ke Alfamart itu kan juga ada tote bagnya tuh dan Ya. masih banyak lagi jenis-jenis tote bag lainnya yang bisa kita pergunakan kembali nggak mesti beli yang baru yang Kalau pasti fungsinya berfungsi ya. berfungsi. Terus kalau misalkan Mm. udah nggak kepake itu Kakak langsung dibuang aja gitu tote bagnya Kak. Enggak, nanti ada prosesnya. Seberapa layak tote bag itu untuk dipakai. Kalau misalnya dia bisa dikelola kembali, bisa apa namanya tuh bisa jadi kayak kotak pensil mini gitu, Oh nanti iya akan iya iya. dirombak. Iya Karena iya. saya juga lagi belajar jahit ya, jadi bisa dirombak kita bisa pergunakan lagi cuman kebanyakan tote bag yang saya pakai itu udah kayak nggak layak lagi pakai udah perlu diganti ya udah 2 tahun 3 tahun udah robek ya nggak bisa lagi diapa-apain. Iya gitu Kak. Jadi kalau misalkan udah sekiranya kurang layak, Kakak bisa Hmm, diganti gitu ya buat tempat pensil kayak gitu-gitu ya Kak. iya benar-benar bisa dialihfungsikan. Terus Kakak biasanya kenapa sih gitu bisa mengkategorikan bahwa produk tersebut itu ramah lingkungan gitu Kak? Taunya dari mana Mm. sih Kakak gitu? Kalau dulu itu ada satu satu YouTube channel. Jadi dulu tuh penasaran banget karena pengen mengurangi sampah plastik. Jadi ada channel namanya KU. Dia tinggalnya di Amrik. Terus dia tuh
ada sih di YouTube channelnya. Kalau sekarang dia bahasanya bukan tentang penggunaan sampah plastik ya. Nah, kebetulan ketemu tuh caranya, oh gini, gini, gini. Oh bisa kok dari, ya itu tadi, tote bag, terus botol minum, yang garpu itu yang bisa kita bawa, kita ganti. Tapi karena itu jarang, garpu sama sendok itu jarang banget saya gunain. Karena ya jarang pokoknya. Terus ada lagi beberapa gitu ya. Udah, yang mana ya yang bisa ditiru? Yang paling sering dipakai ya itu tadi, tumbler sama tote bag. Jadi itu dulu yang dicontoh. Oh, Makanya yang terus paling mudah nanti, dulu kali ya, Kak. benar benar banget. Terus ya udah ikut challenge kayak yang prestasi yang saya kirim ke Kak Sarah itu ada perjenjangnya belajarnya. Oh di sini ikut challenge ya menang gitu. Terus nanti Oh, ikutnya GBP itu tahun 2022 batch 4. Ya alhamdulillah relawan terbaik. Terus nanti ada perjenjang, makanya tiap tahun CP-nya ya beda-beda karena harus di-upgrade karena hebat kakaknya, hebat banget. Terus kalau misalkan kakaknya itu kenapa sih apa ya mulai memilih gitu untuk mengkonsumsi si produk ramah lingkungan tersebut tuh kenapa kakak jadi apa ya terbuka hatinya untuk menggunakan eh, produk tersebut? uh, karena ini ya apa nggak tahu cara mengelolanya awalnya tuh. Oh, karena Mau nggak tahu. dikemanain, Oh iya. mau dikemanain produknya, aduh ini jadi sampah, itu sampah jadi apa ya ujung-ujungnya kan, nggak tahu ya mau kemana sih sampah ini perginya gitu. Apalagi nih pakaian ini kan, pakaian nggak semua orang bisa menguranginya ya, ya jadi jarang belanja pakaian. Jadi ya belanja pakaian tuh kayak berapa sih setahun cuma 2 kali gitu, apa apa yang rusak gitu ya kan baru Iya, iya. diganti atau dirombak gitu. Ya nggak semua orang berpikiran sampai sana sih, cuman tergantung orangnya lagi. Kalau kita mikirnya itu mau dikemanain ujungnya, karena nggak ada ujungnya gitu loh kita bahas sih. Iya, Kayak pakaian ya, ya udah kalau kita nggak pakai ya udah jadi pel aja gitu, terus ujungnya apa nanti? Tetap aja dibuang kan, ya dibuang ya, udah Kak. gitu. Jadi cara satu-satunya adalah mengurangi. Jadi semua barang yang saya punya itu semuanya dikurangin, termasuk tote bag kemarin yang ada tiga-tiganya rusak, tiga-tiganya diganti dengan yang baru semuanya, supaya daya pakainya lebih lama, kayak 2 tahun 3 tahun. Sepatu yang saya punya itu cuma ada 2 gitu, karena nggak harus tahu fungsinya apa dari awal, kayak apa yang mesti kita prioritasin sama enggak. Jadi kalau nggak dipakai yang ngapain dibeli gitu, nggak Ya terus guna. nanti takutnya kemana juga gitu ya, Kak, ujungnya. Betul, ujungnya nggak tahu kemana. Terus apalagi kan kayak pakaian, plastik sekali pakai, terus sepatu kan kita nggak tahu cara dia mengelola lagi gimana. Apalagi kalau di Indonesia kan daya apa olah kembalinya lagi tuh masih cuma 10% di Indonesia, nggak terlalu banyak Ya, dari masih yang kita kurang pakai. banget ya, Kak. Mm. Terus apa sih Kak produk ramah lingkungan yang Kakak tuh sebenarnya pengen beli tapi belum kesampaian gitu sampai sekarang? Ada, itu tote bag-nya punyanya Plastic Pay. Harganya Eh, sekitar 100.000. oh bedanya apa Kak sama tote bag yang biasa gitu? Tote bag-nya dipakai dari biji plastik, botol sekali pakai. Oh hasil pengelolaan sampah gitu ya Kak tote bag-nya? Iya, benar-benar. Tote bag-nya itu dibuat Oh, dari plastik, tahu botol kayak Fanta gitu kan, oh yang iya? putih. Nah, nanti dia tuh ada alatnya. Namanya tuh pokoknya ada nama alatnya, nanti buka aja Instagramnya Plastic Pay. Nah itu ada alatnya di situ. Nah di situ nanti kita kayak bisa apa, tukar botol itu jadi uang. Itu ada di beberapa kota, tapi kota saya masih belum ada. Nah di situ terus Sayang botol banget yang ya Kak. terus plastiknya itu nanti dikelola, dan itu tadi jadi tote bag salah satunya yang mau dibeli. Oh, terus kenapa sih Kakak belum apa ya belum kesampaian gitu untuk ngebelinya tuh karena apa kira-kira? Karena saya beli tote bag itu eh, sekitar 2 bulan yang lalu, tote bag yang baru. Jadi harus apa, prioritasnya dulu. Jadi kalau misalnya Oh, saya butuh nanti dibeli sekitar 3 bulan lagi, karena eh, mau lihat kira-kira seberapa butuh. Jadi saya tuh punya prioritas, namanya prioritas beli barang. Kalau selama 3 bulan kita nggak terlalu butuh, itu akan dipending sekitar 6 bulan atau 3 bulan ke depan lagi untuk dibeli.
Oh, termasuk jadi makeup. nunggu waktu Hmm, gitu, Kak. iya benar, sekalian sambil ditabung termasuk makeup itu kalau misalnya makeupnya nggak terlalu dibutuhin nggak akan dibeli karena ah, karena plastik yang kita pakai untuk makeup itu kan ya sama ujungnya nggak tahu kemana kan Iya, Kak. tapi karena tadi ada pengumpulan sampah dikelompokkan dan itu kan kita bisa jual. Nah, itu dimasukkan ke dalam sana bisa juga untuk yang makeup kita Buat yang udah make up habis. ya. Mm-mm. Oh. Terus Rara mau nanya nih, Kak, produk Iya. tidak ramah lingkungan apa sih yang masih Kakak beli sampai sekarang gitu? Yang masih dibeli. Nggak ada sih, nggak ada yang dibeli dalam jangka berurutan, nggak ada. Jadi kayak misalnya kalau udah itu butuh dibeli, kalau nggak butuh nggak dibeli gitu. Jadi kayak kayak tumbler tadi masih ada, udah nggak akan dibeli kalau sampai kayak udah tanda-tanda mau mau nggak layak pakai baru beli. Oh, berarti kakaknya udah nggak pakai produk yang tidak ramah lingkungan, udah nggak make ya, Kak? Yang tidak ramah lingkungan itu sesekali. Kalau kita beli jajan ya pastilah ya. Udah ditolak masih dikasih plastik ya udah dibawa pulang. Oh, yang kalau kita jajan masih suka dikasih kreseknya gitu ya, Kak. Jadi itu Masih gitu kakaknya. kita tidak kalau di apa kalau yang kalau misalnya kita di pasar kan kalau beli ikan gitu kan ya pasti dikasih ya Iya, Kak. berhubung berhubung yang sebenarnya ada produknya cuman kalau kita di pasar kadang kan ribet tuh masih dikasih kan ya Iya. udah dibawa pulang plastiknya ya nggak bisa ditukar itu ibu yang sering terjadi sih karena saya jarang belanja ikan di pasar kan tapi kalau jajan kayak di Alfamart gitu udah ada sih sekali kalau lupa bawa tote bag, ya ada plastik lagi di rumah. Ya udahlah nggak apa-apa gitu ya, ada plastik lagi di rumah. Cuman dimanfaatin aja kayak ya udahlah kumpulin aja sampah di rumah gitu buat dibakar gitu. Ya Oh, walaupun nantinya suka seben- dibakar gitu kalau misalkan udah kekumpul gitu, Kak. iya sebenarnya Oh, nggak bagus untuk lingkungan dibakar, tapi berhubung di apa di lingkungan sini itu tukang sampah nggak ada, jadi itu dibakar satu-satunya karena kalau nggak dibakar ya ya nggak dibakar aja tetangga suka buang sampah sembarangan di kanan kiri gitu karena di kanan kiri saya ini itu apa, kayak masih hutan gitu jadi tanaman oh, apa kolam gitu ya jadi kayak semak-semak gitu masih orang suka buang ke situ ya daripada kita ngoceh-ngoceh sampahin orang lain ya udahlah kelola sampah sendiri aja ujungnya gitu. udah pasrah ya, Kak, lebih ke pasrah aja. Hmm, tapi pasrah jadi kayak ya udahlah biarin aja lah ya. Nanti nanti agak ada deh, nanti ada kalau kalau ada tuh orang suka bakar sampah sembarangan. Ya Allah, siang tengah hari panas, ya Allah kenapa bakar sampah? Ya Allah panas. Ditegur salah bapak-bapak, ya udahlah, ya udahlah, udahlah, nggak usah diurusin. Iya, Ya apa? Menjauhi berantem sama tetangga adalah. terus kakak ini kapan sih terakhir kali dapat jajanan yang pakai kresek itu kapan sih, Kak, terakhir kali itu? Kapan ya? Waktu saya beli susu kemarin itu saya udah tolak itu. Kayaknya mungkin seminggu yang lalu deh. Karena saya seminggu yang lalu itu sempat jajan agak banyak. Ya itu. Lupa bawa tote bag yang terlalu besar. Jadi saya bawa apa? Bawa tas yang kecil. Nggak terlalu kecil sih sebenarnya. Cuman karena jajannya tadi terlalu banyak. Yang nggak muat ya pakai kresek sekitar seminggu yang lalu. Oh, kayak gitu. Terus berarti setiap kakak jajan berusaha bawa tote bag gitu ya, Kak, kecuali Iya, mungkin atau lupa gitu dimasukin, kan. atau dimasukin ke dalam tas kalau jajan yang nggak terlalu banyak gitu. Karena tas yang saya bawa untuk tiap kali ngajar kan beda-beda. Ini tas yang ini, ukurannya segini, tasnya bawanya segini. Dia punya apa? Ukurannya sendiri kalau mau pergi ngajar. Nah, di sini ngajarnya di sini yang banyak, sini sedikit, sini gitu. Oh, Jadi kalau misalnya lagi di jalan ya terus kadang nggak bisa ditolak juga gitu kan ya, Kak, kalau misalkan lagi eh, jajan gitu. kalau udah apa volumenya udah terlalu banyak gitu nggak bisa ditolak susah tapi Susah ya, Kak. kalau masih sedikit bisa dipegang sendiri ya ya udah nggak usah biarin aja Nyantai ya. dipegang sendiri kayak anak kecil.
Ya Kak, bener ya. Terus kalau misalkan kakak itu apa ya kayak mengkategorikan bahwa plastik itu tidak ramah lingkungan itu kayak gimana sih Kak? Contohnya misalkan kayak yang mungkin nggak bisa diolah kembali atau kayak gimana mungkin? Kalau produk tidak ramah lingkungan ya pasti itu tadi tidak bisa digunakan kembali, termasuk pakaian kita itu. Sebenarnya kalau kita kasih ke orang lagi, kalau misalnya layak pakai sih oke aja ya. Cuman kadang kan kalau kita kasih barang tuh nggak semua orang terima, jadi kayak itu bisa juga termasuk tidak ramah lingkungan. Atau mungkin jenis pakaian yang kita pakai itu mm, tidak ramah lingkungan karena ada beberapa yang dia ya nggak bisa dicuci ya, udah Iya, dipakai deterjen itu nggak bisa dicuci, itu bisa juga termasuk ke kategori tidak ramah lingkungan. Kalau makanan tadi yang wadahnya ada 3 lapis gitu kayak susu, terus apalagi itu ya, ada beberapa itu yang nggak bisa dipakai ulang lagi. Kalau misalnya kaleng kan masih enak tuh ya, bisa kita pakai ya, ya jebakan rengginang. paling sering itu rangginang itu ya Ya, Kak. ada lagi kerupuk ya kan, itu bisa bisa dipakai lagi. Cuman itu tadi yang produk-produk yang ada yang lapisannya 3, yang ada aluminium segala macam itu 3. Terus sama apa ya? Ini kayak kita beli es, ada tutupnya kan? Ya Kak. Nah, tutupnya yang di press itu kan maksudnya plastik yang sekali pakai nggak bisa diolah, sama yang ada tutup yang ada kan kalau kita beli Oh es. iya iya iya. Nah, itu sama es cekek ini pegang. Cekek iya. Nah, itu kan sekali pakai ya kan, itu tidak termasuk tidak ramah lingkungan. Cuman kadang itu yang seru kalau misalnya zaman-zaman anak SD. Kalau Iya. sekarang udah ya, cuman yang perlu diantisipasi itu ini jenis apa, jenis esnya, karena pemanis buatan nggak bagus buat kesehatan. Oh iya Kak. Terus kalau misalkan kakak itu sebenarnya nggak mau gitu ya Kak, kalau misalkan dikasih kresek gitu, tapi emang merekanya aja yang kadang maksa gitu Kak, atau lupa Mm-mm. gitu kadang. Terus Iya kalau benar. misalkan kakak itu ada nggak sih kayak rencana untuk berhenti mengkonsumsi produk tersebut gitu kayak plastik itu tuh bener-bener berhenti deh kalau bisa gitu. Kakaknya ada rencana nggak sih Kak? Ada sih, mau di stop gitu kan ya. Kayak kalau jajan, bahkan mengurangi jenis makanan jajan pun udah mau mulai dikurangin karena nggak bagus. Karena saya habis ada riwayat pengangkatan tumor 2 kali gitu, jadi harus semuanya dibatasi, termasuk pengurangan sampah plastik itu tadi harus banget dikurangin. Karena kalau nggak dikurangin dampaknya kesehatan, worry buat perempuan, karena ya itu tadi karena saya suka jajan jadi dampaknya agak lumayan ke kesehatan, apalagi itu yang kena tuh di bagian payudara sini, tumor Oh, kanan kiri. iya. Udah diangkat dua-duanya, jadi kayak mesti worry banget sih menurutku karena makanan sekarang nggak nggak sehat, udah nggak sehat, gak usah beli, bikin sendiri aja Oh, jadi bikin sendiri ya sekarang. semuanya. Jadi kalau jajan ini manis udah batasin, ini beli es batasin, semuanya dibatasin, karena kalau nggak gitu nanti, karena perempuan itu eh, mem- dia kalau kena tumor tuh cepet banget, cepet, apalagi jajanan sekarang bakso sebelah ya itu Ya, semuanya ya, ya Kak. mohon dikurangi ya, mohon Ya, dikurangi karena siap itu Kak. nggak bagus Makasih banget. banget. Udah diingetin. Yang paling sering itu apa, makanan berlemak kayak bakso itu, pokoknya itu semuanya dikurangin aja, karena semuanya dikurangin karena nggak bagus Ya, buat kesehatan. iya sih Kak. Bener banget ya. Terus kayak kakak pengennya cepet-cepet gitu ya, ngeberhentiin Mm-mm. apa ya, pembelian si kresek itu ya. Bener. Pengennya mah cepet-cepet gitu, tapi kan kadang Nah, nggak kalau tahu nggak ya Kak. diberhenti. Mm-mm. Tapi Karena kalau misalnya dipakai lagi bisa sih, cuman ya agak risih aja, nggak apa, nggak apa namanya, nggak efektif. ya kurang efektif ya Kak. Benar. Terus di sini Indonesia pengelolaan sampahnya juga masih kurang juga sih ya Kak. Jadi Iya masih benar. susah juga sih. Pengelolaannya itu sekitar yang benar-benar baru dikelola itu 10% terakhir diskusi sama teman-teman itu, jadi kayak mending dikurangin aja ya, ya nggak apa-apa orang bilangnya ya Nora gitu, udah biarin aja, nanti kalau udah kena kesehatan baru tahu sendiri dia kayak mana.
Iya sih Kak, jadi kayak pede aja gitu ya Kak, padahal soalnya kan untuk Betul. lingkungan juga gitu kan. Benar, benar. Apalagi kan pengelolaan sampah tuh ya kalau kita sebenarnya ya kalau kita buang apa diangkut ke tukang sampah pas udah sampai di pengepulan nggak diapa-apain sebenarnya. Jadi kayak makin Ya, numpuk, makin numpuk, makin numpuk. Jadi kalau bisa kita kelola sendiri sampahnya ya udah kelola aja sendiri karena ya itu tadi dampaknya eh, tetap ke lingkungan karena udah di sananya tuh nggak ya diapa-apain. nggak tahu kemana juga kali ya Kak. Benar, Gitu kan. benar. Eh, mungkin segitu aja dari Rara. Hmm, Maaf ya Kak kalau di sini berisik banget. nggak apa-apa. Karena di sini Rara masih di kampus Kak, karena kita masih ya, Oh, habis buka puasa Kak. Kita iya iya, maafin ya Kak kalau berisik gitu Kak. nggak apa-apa, Maaf juga kalau masih banyak kekurangannya, mungkin salah kata gitu Kak. Mohon maaf. nggak apa-apa, santai aja. Makasih juga Kak ilmunya, makasih banyak. Rara dapat Sama-sama. banyak pelajaran dari kakaknya. Oh, Makasih. sama-sama, Eh, Rara. pokoknya Rara ucapin terima kasih dari teman-teman Rara juga mau makasih. Makasih ya Kak. Sama-sama, Kak Sarah, Kak Dilia. Sehat selalu Sehat Kakak. selalu ya. Semangat Ah, puasanya. Semangat puasanya. iya, Semoga kedepannya bisa kayak Kakak ya. Amin. Amin. Semoga Kakak makin amin, sukses lagi. Amin. amin. Semoga tetap konsisten ya Kak. Kita bisa mengkonsumsi produk ramah lingkungan terus. Semangat ya, karena semakin semakin hari semakin banyak godaan, ya kan? Semakin banyak juga makanan yang nggak sehat ya, kurangi ya, makanan berlemak kurangin ya. Siap. Sebelumnya makasih ya Kak udah Rara Hmm, rekam. Rara mau izin juga buat ngestopin rekaman. nggak apa-apa.